Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat pagi semuanya. Setelah tadi Bapak menerangkan ibadah haji, maka pada video yang kedua ini Bapak akan menerangkan tentang zakat. Di zakat itu apa artinya, berapa macam-macamnya, nanti akan Bapak ulas semuanya. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pertama langsung aja kita masuk ke pengertian zakat. Zakat secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, menyucikan dan membersihkan. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat termasuk dalam rukun Islam selain syahadat, sholat, puasa, dan haji. Hukum melaksanakan zakat, hukumnya adalah wajib bagi seorang yang mempunyai harta seperti biji makanan, binatang, emas, dan perak, harta perniagaan yang telah sampai nisabnya, itu ya. Kemudian dalil itu pasti akan disampaikan ya, karena memang Quran itu dituntunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman. Landasan-landasan yang diterapkan oleh umat Islam sebagai amal ibadah akan ditetapkan oleh Al-Quran atau menjadi dalil. Nah, dalil zakat tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ada juga dalam surat At-Taubah, yaitu dalilnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakat. Artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi terdapat dua dalil ya yang untuk zakat dalam dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 18. Sekarang masuk ke ketentuan zakat. Ada 5 apa saja? Yaitu rukun wajib zakat, ketentuan nisab wajib zakat, 3 orang yang berhak menerima zakat, 4 macam-macam zakat, 5 hikmah zakat. Nanti akan Bapak ulas semua ini ya. Nah, yaitu pertama, rukun wajib zakat. Rukun zakat yang pertama yaitu Islam. Ini pasti orang Islam itulah yang wajib zakat. Orang non muslim tidak ada urusan ya. Kalau orang muslim ada yang memberi uang, itu bukan zakat namanya, ya sumbangan gitu ya, hadiah gitu ya. Kemudian yang kedua, merdeka. Merdeka ini artinya bukan budak. Kita tahu dulu Islam sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad di zaman jahiliyah itu masih zaman perbudakan. Tapi sekarang budak sudah terhapus ya di muka bumi. Ketiga, memiliki harta dengan sempurna, bukan harta milik 2 orang atau lebih, atau masih proses pemilikan. Maksudnya yang ketiga ini, harta itu milik pribadi, jadi bukan milik orang lain yang kita zakatkan, atau mungkin harta yang masih dalam persengketaan, itu nggak boleh. Ya, 4, mencapai nisab atau batas untuk zakat. Nanti Bapak terangkan apa itu nisab, ukuran zakat itu ada nanti. 5, haul, yaitu memiliki harta tersebut selama setahun. Jadi kita memberikan zakat itu seperti zakat tanaman, maka setiap 1 tahun sekali dikeluarkan oleh orang kaya. Itu biasanya momennya pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu namanya mencapai haul. 6, harta yang diperoleh dari cara yang halal. Itu pasti tidak boleh orang zakat uangnya dari merampok, zakat uangnya dari korupsi. Tapi semisal yang menerima
dana menerima zakat itu tidak tahu, ya tidak menjadi suatu yang batal. Untuk urusan halal haram itu yang tahu yang berzakat. Tapi ketentuan di sini memang tidak boleh uang yang hukumnya haram dibuat berzakat. Ya, ini selanjutnya yaitu ketentuan nisab wajib zakat. Nah, jadi Bapak sudah bilang akan menerangkan tentang nisab zakat. Ketentuannya seperti apa? Satu, yaitu harta peternakan. Nisabnya berapa? Kambing nisabnya 40 sampai 120 ekor. Jadi siapa yang punya 40 kambing paling sedikit dan paling banyak 120 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing betina. Ya, itu. Terus apabila mempunyai 120 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing betina. Itu ketentuannya, nisabnya. Kemudian yang mempunyai kerbau atau sapi, nisabnya yaitu antara 30 sampai 39. Zakatnya adalah 1 ekor anak kerbau atau sapi. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu nisabnya unta. Berapa jumlahnya? Mempunyai 5 sampai 9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Jadi gitu ya. Terus jelas. Kedua, emas nisabnya adalah 93,6 gram. Zakatnya 2,5%. Ya. Untuk perincian ini akan Bapak sampaikan di tatap muka ya, karena durasi video tidak bisa untuk menjelaskan di media pembelajaran ini. Ketiga, perak nisabnya yaitu 624 gram. Zakatnya sama 2,5%. Keempat, perniagaan, ketentuan nisabnya zakatnya yaitu disesuaikan dengan nisab emas dan perak untuk perniagaan. Kemudian yang Bapak terangkan pada kalian yaitu orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik zakat. Ada berapa? Quran menyebutkan yaitu ada 8. Pertama, fuqara, yaitu orang fakir. Kedua, masakin, orang-orang miskin. Ketiga, amil atau pengurus zakat. 4, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan masih lemah. 4, riqab, yaitu orang memerdekakan budak. Ini dapat zakat. 6, gorim, orang yang berhutang. 7, sabilillah, orang yang berjuang pada jalan Allah. 8, musafir atau orang yang dalam perjalanan atau juga disebut ibnu sabil. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Terakhir, hikmah zakat yaitu apa saja? 1, zakat bebas dari beban yang telah disyariatkan oleh agama. Orang muslim yang telah menunaikan zakat berarti bebas dari kewajiban tersebut. Kedua, membantu menyelesaikan problema kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Jadi supaya tidak ada jurang yang terlalu jauh ya, orang kaya sama orang miskin ini kerjasama, bahwa dalam hartanya orang kaya itu terdapat hartanya juga orang miskin ya. Ketiga, menambah harta. Jadi orang bukan berarti orang berzakat nanti jatuh miskin, tidak ada ceritanya. Semakin orang banyak berbuat baik seperti zakat, infak, sedekah, maka Allah akan memberikan harta yang berlipat-lipat sebagai ganjaran. 4, membersihkan harta orang yang berzakat sehingga tidak bercampur dengan orang lain. Kita tahu apa yang dilakukan dalam mencari uang, mencari nafkah. Kadang ada harta yang sangat yang kita tidak tahu itu ada uang yang mungkin hasil korupsi kita terima, kan nggak tahu ya, dalam akad jual beli itu ada uang-uang yang mungkin hasil melihara tuyul, itu kan bisa jadi. Maka ketika kita menerima uang yang dari perbuatan haram dari orang lain, supaya uang itu jadi bersih, maka bisa dengan cara membayar zakat, gitu ya. Yang kelima yaitu menambah wibawa sosial seseorang. Ini mungkin tidak terlalu jadi tujuan utama, karena orang beribadah harus ikhlas ya, nggak ada. Jadi semisal seorang dia berbuat baik kemudian dia akhirnya wibawa, yaitu
bukan karena tujuan ya, karena anggaplah itu sebagai bonus ya, itu ya. Keenam, yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Ini yang paling penting. Jadi kita itu sebagai umat Islam, sebagai manusia juga punya rasa tolong menolong yang besar. Bahwa dalam bab pertama yang Bapak sampaikan, bahwa kita sesama umat Islam itu seperti saudara, atau memang saudara sesama umat Islam kita adalah saudara, itu ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka yang lain ikut sakit, itu ya. Itu aja yang Bapak sampaikan untuk bab zakat. Jadi hanya menerangkan secara global. Jadi kalian untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan tatap muka, gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan video Bapak. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti video Bapak, video pendidikan agama Islam, untuk menuju hamba Allah yang soleh dan soleh, hamba Allah yang muttaqin. Maka untuk kalian untuk itu Bapak minta dukungan pada kalian untuk subscribe video Bapak, supaya Bapak lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang mendidik dan mencerdaskan. Sekian dari Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.